Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Mawesanis, NPM 191FF03089 dari kelas 2FA2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan sediaan balsam stick dari serai, yaitu atau Cymbopogon citratus DC Stalk sebagai aromaterapi. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia, obat tradisional berpeluang sebagai salah satu pilihan pengobatan yang cukup potensial. Dengan keberagaman jenis tanaman yang ada, dapat membuka peluang yang luas untuk memperoleh obat baru. Di kalangan masyarakat Indonesia, tanaman obat dijadikan sebagai obat tradisional karena memiliki kelebihan yaitu mudah diperoleh, harganya murah, dan dapat dibuat sendiri. Istilah aromaterapi mulai dipopulerkan kembali seiring dengan berkembangnya obat tradisional. Upaya ini sangat berkaitan dengan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap keunggulan aromaterapi. Hal ini cukup beralasan karena cara ini dapat membantu dalam meningkatkan kecantikan dan kesehatan luar dalam dengan cara yang mudah, nyaman, dan juga aman. Salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan dan memiliki banyak manfaat yaitu tanaman serai. Serai mengandung metabolit sekunder yaitu flavonoid, alkaloid, saponin, dan steroid. Dalam serai, kandungan yang sering digunakan adalah minyak eksirinya. Untuk memanfaatkan kegunaan dari serai ini, maka akan diolah untuk diambil minyak eksirinya. Minyak atsiri merupakan zat yang memberikan aroma pada tumbuhan. Saat ini, minyak atsiri telah digunakan sebagai parfum, kosmetik, bahkan tanaman makanan dan obat. Kemudian ada klasifikasi dari serai wangi ini, yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledonea, ordo Poales, kemudian famili Poaceae, kemudian genus Cymbopogon, dan spesies Cymbopogon citratus DC Stalk. Kedua, tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui minyak atsiri serai wangi atau Cymbopogon citratus DC Stalk dapat diformulasikan sebagai sediaan balsam. Kedua, untuk mengetahui konsentrasi minyak atsiri daun serai wangi atau Cymbopogon citratus DC Stalk yang tepat dalam pembuatan sediaan balsam. 3. Ada khasiat. Serai memiliki banyak khasiat untuk pengobatan, diantaranya untuk mengatasi masuk angin, menambah nafsu makan, penurunan panas, pereda kejang, dan influenza. Kemudian mengatasi pegal-pegal, mengatasi nyeri asam urat, mencegah kanker, mengobati gangguan pencernaan, menurunkan tekanan darah, detoksifikasi, serta memperindah kulit. Serai mengandung banyak esensial yang dapat bermanfaat untuk memperkuat dan meningkatkan fungsi sistem saraf. Minyak tersebut dapat memberikan efek yang menghangatkan, melemaskan otot, dan meredakan kejang-kejang. Serai juga berfungsi sebagai analgesik yang dapat meringankan semua jenis peradangan dan irritabilitas yang berhubungan dengan rasa sakit dan nyeri seperti nyeri sendi, nyeri otot, dan sakit gigi. Balsam merupakan sediaan yang penggunaannya dengan dioleskan ke kulit dengan tangan sehingga dapat mengotori dan memberikan rasa panas yang sulit hilang. Bentuk sediaan balsam yang dioleskan dengan tangan ini diperlukan suatu inovasi yaitu sediaan balsam stick sebagai aromaterapi yang memiliki sifat menghangatkan. Yang keempat ada komposisi di mana dibuat 4 formula yang berisi minyak atsiri, serai, kemudian parafin, mentol, oil meta, kemudian vaselin album. Kemudian di sini dari 4 formula ini terdapat kadar minyak atsiri serai yang berbeda-beda, di mana formula 1 ada 0%, kemudian 15%, 20%, dan 25%. Dengan masing-masing parafin 4 gram, mentol 3 gram, oil meta 3 gram, vaselin album 10 gram. Kelima ada metode. Metode ini menggunakan metode eksperimental yang dimulai dengan pengumpulan dan pengelolaan sampel, karakterisasi simplisia, screening fitokimia, pembuatan sediaan balsam stick, dan pengujian sediaan. Pembuatan sediaan balsam stick dilakukan di laboratorium, di mana sampel diambil dengan metode Pur-positif dengan tanpa membandingkan sampel dengan tumbuhan yang sama di tempat lain.
Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya seperti biasa, seperti Erlenmeyer, gelas ukur, kertas perkamen, kertas saring, corong pisah, tabung reaksi, rak tabung, aluminium foil, spatula, dan lain-lain. Kemudian bahan yang digunakan itu ada aquades, daun serai, tulen, air suling, kloroform, asam klorida, reaksi LP Mayer, dan seterusnya. Yang keenam ada cara pembuatannya, di mana pertama ditimbang semua bahan seperti parafin liquid, vaselin albo, metol, dan cera alba. Kemudian dileburkan di atas penanas air. Selanjutnya, setelah semua bahan sudah tercampur, dimasukkan masing-masing minyak atsiri dengan konsentrasi 0% atau 0 ml, 15% atau 3 ml, 20% atau 4 ml, dan 25 atau 5 ml. Kemudian diaduk sampai homogen. Selanjutnya, jika sudah dingin, masukkan ke dalam wadah balsam stick, diberi etiket, dan selanjutnya dikemas. 7. Ada pengemasannya. Pengemasan dilakukan dalam bentuk balsam stick. Bentuk balsam stick ini adalah terobosan baru yang muncul dikarenakan adanya keluhan dari tidak nyaman dan lengket pada tangan saat menggunakan balsam. Tangan yang terkena balsam akan mengotori tangan, kertas, baju, dan apa saja yang dipegang. Aroma balsam juga menyebabkan sebagian orang alergi, mual-mual, pening, bahkan menyebabkan mabuk kendaraan. Balsam serai stick diperuntukkan untuk memudahkan pemakaian balsam dan menghindari permasalahan tersebut. Pengguna balsam akan semakin nyaman bersama balsam serai stick. Bentuk kemasan yang kecil juga mempermudah dalam membawa. Balsam yang oleh sebagian orang dianggap kuno kini semakin elegan dengan bentuk mini stick yang praktis. Kemudian yang terakhir ada 8, yaitu metode uji pemastian mutu, di mana yang pertama itu uji organoleptis. Pengujian organoleptis dilakukan dengan cara mengamati sediaan balsam stick dari bentuk, warna, dan aroma dari setiap masing-masing sediaan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas. Pengujian homogenitas pada sediaan balsam stick dilakukan dengan cara sediaan balsam stick dioleskan pada permukaan objek gelas atau bahkan transparan lainnya. Hasil homogenitas yang baik ditandai dengan tidak terdapatnya gumpalan pada hasil pengolesan. Struktur yang rata dan memiliki warna yang sama dari titik awal pengolesan hingga akhir pengolesan. Yang ketiga, itu ada uji pH, di mana pengukuran nilai pH dilakukan menggunakan alat pH meteran dengan cara dicelupkan ke dalam 0,5 gram sediaan yang telah diencerkan dengan 5 ml aquades. Kemudian nilai pH balsam yang baik itu 4,5 sampai 6,5. Selanjutnya yang keempat ada uji iritan, di mana pengujian ini dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan balsam stick pada kulit lengan, kemudian dibiarkan 30-60 menit, diamati reaksi kulit yang terjadi. Kemudian reaksi iritasi ditandai dengan adanya ruam, pembengkakan, gatal, dan adanya benjolan kecil di daerah yang diberikan perlakuan. Dan yang terakhir itu ada uji kesukaan. Pengujian ini dilakukan pada panelis yang bersangkutan, yang dimana dipilih secara acak sebanyak 15 orang. Uji ini dilakukan dengan satu pengujian. Parameter kesukaan yang dilihat adalah aroma, kemudian tingkat kehangatan, dan efek terapi yang dirasakan panelis pada sediaan balsam stick. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah ucapan atau kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi.